Berarti menurut kamu ngajar itu tidak ada artinya atau menjadi seorang pengajar itu tidak berarti gitu? Udah nggak usah kuliah, nggak usah sekolah. Jadi bisnismen aja. Nah, saya mau tanya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah biasa, udah biasa. Potong gaji. Nggak ada, belum digaji emang. Minus dong. Jadi emang matinya YouTube-nya Sigit BT pas pandemi sih sebenarnya. Jadi pandemi apa yang membuat mati kan? Justru ketika pandemi itu berkarya di situ. Nah waktu itu tuh kan Kena virus kontennya- kamu? Ya enggak dong. Selama 2 tahun atau Alhamdulillah gimana? sih enggak. Oh, enggak. Enggak diperiksa Oh, maksudnya. enggak bisa. Sakit tapi diem aja. Oke, guys, hari ini saya kedatangan tamu sangat amat istimewa. Istimewa. Saya lagi bersama Sigit BT. Oh, Sig. Git. Halo, selamat malam. Lagi sibuk apa sekarang? Ya, gitu-gitu aja, Mas. Gitu-gitunya aja tuh orang konten kreator tuh berduit. Jadi Amin. selalu mendapatkan pasif ini. Kamu tuh sebenarnya profesinya itu apa? Mengajar atau konten kreator atau judul atau YouTuber atau TikToker, apa nih kamu sebenarnya statusnya itu? Sebenarnya lebih senang dibilang konten kreator sih. Konten kreator. Berarti menurut kamu ngajar itu tidak ada artinya atau menjadi seorang pengajar itu tidak berarti gitu? Udah nggak usah kuliah, nggak usah sekolah. Jadi bisnismen aja. Nah, saya mau tanya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, nggak Tragedi. Udah biasa, udah biasa. Potong gaji. Nggak ada, belum digaji emang. Minus dong. Oke, tadi aktivitas kamu apa sehari-hari? Masih sibuk di kampus? Kampus. Nah, saya tuh penasaran, kamu tuh di kampus tuh bagian staffnya di bidang apa nih? Sebagai pengajar kah, atau administrasi, atau asdos, atau security depan, atau parkir belakang, atau apa nih? Jadi awal masuk sampai sekarang tuh beda-beda. Ya, oke, perjalanannya beda-beda tapi tetap di Stikom. Ini kenapa jadi ngomongin saya, Mas? Tadi kan awalnya agendanya nggak gini. Ya kan kita bridging dulu awalnya. Oh, iya benar. Masa langsung ujuk-ujuk jual beli YouTube? Tuh kan jadi ketahuan mau ngomongin apa. Jadi awal masuk kerja itu di bagian jaringan. Jaringan, jaringan komputer kan? Jaringan internet ya. Jaringan internet. Terus pindah ke perpustakaan. Perpustakaan. Jadi pustakawan. Jadi kutu buku. Kutu buku. Oke. Habis Terus? dari situ perbantuan di PR. Oke. Public Relationship. Habis itu sekarang sih di digital marketing jadinya. Digital marketing. Karena Sekaligus kamu... IT support juga sih. Jadi kayak website gitu-gitu juga. Oh, IT support itu kerjaan saya dulu itu pada zamannya. Zaman-zaman. Lebih enak gimana? Lebih nggak enak sih, orang kerja tuh nggak enak. Makanya saya resign. Udah resign aja, buruk. Oh gitu. Tapi sekarang masih aktif di konten ya. Konten, betul. Atau jangan-jangan cuannya lebih banyak di sana. Ya gimana ya? Lumayan lah. Oke. Nah, saya mau tanya nih. Kamu kan dulu aktif di YouTube juga. Kenapa sekarang sudah sangat amat tidak aktif, bahkan sama sekali tidak ada uploadan long video di YouTube? Ya. Jadi emang matinya YouTube-nya Sigit BT pas pandemi sih sebenarnya. Jadi pandemi apa yang membuat mati kan? Justru ketika pandemi itu berkarya di situ. Nah waktu itu tuh kan Kena virus kontennya- kamu? Ya enggak dong. Selama 2 tahun atau Alhamdulillah gimana? sih enggak. Oh, enggak. Enggak diperiksa Oh, maksudnya. enggak bisa. Sakit tapi diem aja. Jadi pas sebelum pandemi itu kontennya itu kan tentang publik. Oke. Ya maksudnya kayak area publik, taman, mall. Aktivitas outdoor lah ya. Iya, sedangkan ketika pandemi itu kan semuanya dibatasin. Bahkan ditiadakan aktivitas di luar yang pengumpulan massa gitulah modelnya gitu sih. Jadi ya itu sih matinya dari situ awalnya. Terus tidak dilanjutkan. Sekarang lanjutnya sih ke short gitu sih.
jadi mirroring video gitu. Berarti- Tadinya mau ngelanjutin video panjang. Tapi- Cuma kemarin-kemarin itu kan nyoba kalau nggak salah podcast seram gitu, hantu gitu. Ya walaupun kayak cuma pura-pura aja sih. ya acting Acting aja kayak atau enda-enda. enda-enda sih. Terus Cuma nggak naik. nggak naik. Iya, bahkan view-nya kayak cuma di bawah 1.000 doang. Aduh, kayaknya capek banget nih udah ngedit panjang. Udah berapa View. kali kamu syutingnya? Ya orang baru satu sekali kali. syuting mau naik tuh gimana logikanya? Algoritmanya itu ente nambah sekali pengen langsung jutaan. Lagi apa? Iya sih emang baru sekali nyoba. Iya iya. Cuma kayak bukan passionnya aja sih kalau ngomongin yang horor gitu sih. Cuma Iya. emang daya tariknya tuh kayak kuat banget sih. Wah ini Iya, kayaknya bakalan tapi- bisa naik nih. Walaupun itu banyak ditonton, tapi kalau itu bukan bidang kita emang agak susah. Iya. Karena kita harus bener-bener mencari tahu yang kita tidak tahu. Betul betul. Tapi kalau misalkan kita seorang misalkan IndiHome ya, Indie oh dong. Indigo yang tahu dunia dia begitu, kalau cerita kita enak karena emang itu mungkin dunia kita. Iya iya betul betul. Nah kalau saya memang di YouTube masih ada, walaupun satunya sudah dijual beli ya maaf. Tadi dulu Mas Habib itu punya berapa akun YouTube awalnya? Awalnya 2 yang aktif, Yang pertama yang IO itu Ayo ya. Family yang sekarang sudah 500.000 lebih. Terus yang kedua Habibie Ahmad Akbar yang Itu juga udah 400 lebih. udah 400 lebih. Tapi ada momen di mana saya harus menjual YouTube itu. Nah, ini seru nih. Udah saya aja hostnya. Iya ya, kenapa saya yang jadi cerita ya? Jadi gimana itu awal mula dijualnya channel YouTube itu? Nah ini saya jadi ketahuan dapur-dapur saya nanti. Ya nggak apa-apa kan udah berlalu. Iya sih, nggak apa-apa ya, ini buat ini aja, buat apa namanya, buat pengalaman. Pengalaman nggak Sama apa-apa. buat ternyata ini bisa loh menjadi suatu hal yang ketika kamu dalam keadaan mepet banget, terus bisa menjadi suatu Investasi lah ya. investasi, betul. Tapi ternyata ada penyesalan di situ. Saya rasa pun begitu. Jadi boleh dikatakan lebih ke pao ya. Enggak lah, karena gini, karena saya mikirnya saya punya 2 channel. Oke. Dan sebelum video itu saya sebelum channel itu saya jual, semua video sudah saya download. Oke. Jadi semua video Habibie Ahmad Akbar itu sudah saya download. Untuk di reupload nantinya. Bukan, tujuannya ya mungkin bisa di re-upload di Facebook atau di tempat lain. Intinya itu menjadi kenangan buat saya. Jadi tujuan utama saya bikin YouTube adalah dulu itu hanya sekedar mendokumentasikan, Oke. lalu menyimpan di dunia maya. Ya, jadi kalau saya mau ngelihat anak saya dari umur bayi itu saya tinggal buka YouTube. Oh ternyata dulu waktu saya Kayak gini ngejemur nih. anak-anak itu seperti ini. Karena itu Iya, kan iya, history yang tidak akan pernah hilang Iya, betul, selamanya, selama Betul, YouTube itu masih ada. Betul betul. Tujuan utama saya itu, ternyata di YouTube itu udah dapat duit. Nah itu salah satu bentuk bonus buat saya. Iya. Dan apalagi YouTube tuh ya sebagai penyimpanan cloud computing juga kan. Betul. Jadi tanpa harus beli kalau Google Drive kan kita upgrade dan lain sebagainya. Unlimited lagi. Betul. Mau tiap hari kamu upload 10 juga sok aja YouTube. Iya, mah. Yang betul. penting Betul lagi. akunnya kita sendiri. Iya, iya. Nah, awal dari situ. Tapi ada momen tertentu di mana saya lagi bener-bener terpuruk dari sisi ekonomi. Wah ini terlalu frontal, tapi ya nggak apa-apa, emang Iya, keadaannya iya. seperti itu. Akhirnya saya jadi gini, ketika kita dalam keadaan terdesak, ada pilihan-pilihan yang bijak sama ada pilihan-pilihan yang salah. Oke. Pilihan-pilihan salah itu salah satunya kita langsung memutuskan untuk pinjam ke bank atau pinjam online. Oke. Nah, itu Pinjol lah ya. ya pinjol. Sedangkan ketika kita dalam keadaan susah, ada yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Salah satunya jual investasi yang kita punya gitu ya. Itu nomor sekian. Oke. Nomor Apa nih? pertama adalah menagih hutang-hutang teman-teman kita. Tapi itu yang paling susah. Kalau kalian punya hutang, dihutangin sama temen, itu nomor pertama ketika kamu butuh duit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjual alat atau investasi yang sudah tidak terpakai. Oke. Contohnya kamera, lensa yang saya punya atau gear-gear yang saya punya gitu.
Nah, itu pun sudah saya lewatin tapi masih kurang. Oke, oke. Nah, yang terakhir adalah tadi selain dari alat itu ternyata ada di dunia digital yang bisa kita jual. Nah, itu Iya, iya. target saya. Ya udah, insya Allah saya akan bangun channel lagi, saya akan bisa bangun lagi dengan mungkin akun lain, dan channel utamanya adalah di Ayo Family. Makanya Habibie Ahmad Akbar itu masih, ya udahlah, yang penting Ayo Family aman, Iya, iya. gitu ceritanya. Jadi emang YouTube ini tuh investasi jangka panjang ya. investasi Jakarta. Iya, soalnya kayak YouTube, video-video YouTube yang dulu kita pernah upload aja tuh masih bisa menghasilkan begitu loh. Betul. Ya, jadi emang investasi jangka panjang banget ini. Iya. Apalagi yaitu sekarang kan udah bisa ada yang jual beli gitu lah ya. Jual beli. Nah, Yes. saya pengen tahu ini konsep jual beli tuh kayak gimana sih kalau aku di YouTube. Soalnya nih, saya juga kan punya channel YouTube nih. Mm-mm. Banyak nih yang Nawar. nggak tahu deh kenapa kok bisa tahu nomor saya tuh. Apa Nah. gara-gara saya nyantumin di Instagram kali ya? Oh iya pasti. Jadi dia dari YouTube pindah langsung ke Instagram gitu ya. Karena saya juga nyantumin Instagram di YouTube ya. Iya. Jadi dia langsung kayak gimana barangkali mau ngelepas channelnya kayak gini. Itu pas Mas Habibie gitu juga ditawar-tawar terus tiba-tiba wah lagi BU nih. Gimana ini kronologi bisa kejual? Kadang gitu ya, sugesti kita lagi butuh uang, ada yang nawarin gitu. Kamu juga ada momen itu, cuma kamu masih bertahan pasti. Iya betul. Wah, butuh duit, ada yang nawar, lumayan tapi sayang nanti aja gitu kan. Pasti ada momen itu. Iya, Nah, betul lagi. ternyata di dunia YouTube itu ada yang namanya agensi. Ya. Agensi itu mencari channel-channel yang sudah jarang aktif Mm-mm. dengan beberapa kriteria. Salah satunya ada agensi yang mencari subscribernya yang di atas 100.000. Nah, berarti agensi ini lagi dicari sama klien yang memang butuh untuk subscriber di atas 100.000. Misalkan ada produk tertentu nih atau artis misalkan butuh channel yang sudah pengen langsung subscriber banyak. Nah, itu menghubungi agensi ini. Oh. Saya butuh subscriber organik nih yang 100.000, coba kamu cariin. Nah, dia nyari itu. Nah, salah satunya dengan cara apa ya? Dengan cara mencari channel-channel yang 100.000 yang sudah tidak aktif. Pasti ada kontaknya kan. Kalau tidak ada kontaknya di YouTube, biasanya dia akan kepoin di Instagramnya, Media sosial Instagramnya, di TikToknya. Nah, pasti ketemu tuh. Saya juga sekarang yang Ayo Family selalu diincer. Mas, yang ini mau dijual nggak? Saya tidak, saya bilang gitu. Langsung tegas begitu kan. Nah, intinya mereka agak agensi dan itu jadi bisnisnya mereka. Oke. Sama seperti jual beli motor, jual beli mobil, cuma ini versi digitalnya untuk dijual lagi atau dipakai lagi buat brand atau produk. Ada penyesalan nggak ketika menjual channel sekarang? Jujur, aduh mau jujur tapi takut disangkain pao ya. Jadi awalnya intinya sih waktu itu ya sudahlah, sudah terjual gitu kan. Saya pun sudah memakai uang itu dan channel sudah berjalan. Alhamdulillah video-video sudah saya upload semua. Tapi kesininya ternyata memang kenapa saya jual ya gitu kan. Dan sekarang bikin lagi. Bikin lagi. Nah, Sekarang berapa subscriber? saya bikin dari akun baru itu yang Bapak Kembar 5 namanya. Oh iya pernah ini. Kembar 5 sekarang sudah 1.200. Oh ya lumayan lah. Oke, jadi gitu. Jadi channel saya itu ya sebenarnya nyesel nggak nyesel tapi ya sudah berjalan kan. Jadi mau tidak mau sekarang saya membangun channel baru dan bismillah semoga bisa berkembang lagi gitu. Tapi dengan nama yang beda kan ya? Dengan nama yang beda. Apa? 5 Bapak Kembar 5. Bapak Kembar Karena 5. di TikTok itu kita lagi naik banget. Iya. Bapak 5. Terus akhirnya belum ada YouTube-nya saya bikin tuh. Sekarang sudah mencapai 1.000 lebih. Alhamdulillah nanti mungkin nextnya yang Habibie Ahmad Akbar ini yang dulu dijual saya mau bangun lagi gitu. Masnya kayak ini banget ya. Kreator banget ya. Karena hidup saya penuh konten. Jadi apapun intinya sih saya suka dengan sesuatu yang bersifat dokumentasi. Jadi apapun saya dokumentasiin terus saya upload di YouTube. Kembali lagi untuk kepentingan histori kita di masa-masa sekarang itu nanti kepake banget gitu kalau kamu mau tahu. Dulu zaman saya
anak saya masih brojol sampai sekarang tuh ada semua di YouTube. Dan Wih. ketika anak saya besar nanti tuh, Bisa ngeliat ya? iya betul. Tujuannya itu sih. Iya iya. Sampai masuk TV. Iya. Keren Masuk banget. TV ya. Ini punya siapa bukan? Punya saya nih. Waduh, ada telepon. Gak apa-apa, suruh podcast saya sini. Halo. Ya. Oke. Semangat semangat. Yuk. Oke. Ini keren ya. Ini kita podcastnya di event loh. Iya nggak apa-apa. Jadi Out of the box banget ya. ambience masih ada ya. Iya, iya, Tapi iya. ya oke lah. Kita sampai mana tadi? Tadi itu apa sih, kopi ya? Belum ya? Oh iya. Ini kode atau gimana? Coba tolong masuk kopinya. Nah, Aduh. kamu harus ngerasain kopi Wih. official dari Waduh, makasih Mang. Mamangnya bukan? yang keliling ini. Waduh, yang sana Yanti Nianto. Kelingan. Kopi Kelingan. Kopi Kelingan. Gawe. Kopi kelilingnya gawe Kelingan. Wih, Kelingan itu keinget deh. Kelingan keingetan. Keinget. Coba Cobain dulu. bismillah. Ini kopi susu. Kopi susu. Let's go. Wah, dejavu. Apa tuh? Kayak pernah tadi. Ya, pernah ya. Tadi kita udah syuting sebenarnya, tapi audionya hilang. Dejavu. Ya, tadi udah saya review juga bahwasannya kopi Kelingan yang kopi susu ini ya. Ini nggak strong banget. Jadi untuk teman-teman yang ya kayak saya lah, nggak kopi banget lah ya. Orangnya nggak ngopi banget. Iya. Kayaknya cocok banget sih Iya, emang buat iniin mood gitu ya. ini peruntukannya untuk kalangan banyak orang. Wih. Saya itu dulu nggak suka kopi, tapi Mm-mm. nyoba kopi Kelingan, wah langsung tiap hari ngopi nyandu jadinya. Asik. Iya beneran. Ya tapi emang enak sih. Jadi sebelum saya tahu ini tuh punya Mas Habibi, Hmm. istri saya tuh ngomong kopi paling enak. Nah, ini pers. Beneran di gerobak-gerobak kayak pinggir jalan gitu, ini paling enak. Ada gerobak apa aja sih? Waduh, disebutin gitu ya. Warna. Jangan. Oh, jangan ya. Iya, jadi Ini yang hijau ya, ini yang hijau ya. enggak, ini coklat. Coklat iya, ininya hijau ya. Iya, hijau. Jadi di Cirebon itu sudah ada 5 titik khususnya di area kota, di Majasem, di Cipto, Kartini Sutomo, itu ada semua. Dan kalian bisa mesen untuk acara-acara wedding, party atau Oke. event-event atau nah, misalkan konten kreator lagi ada acara butuh ini bisa lah. Oh siap dong, siap dong. Ya. Siap, kabarin siap. nanti kalau ada acara. Oke. Oke, Ini enaknya sih outdoor ya, acara outdoor kali ya. acara outdoor. Indoor juga bisa sih ya. Wedding bisa. Kemarin kita ada yang Cuma mesen- gerobaknya kayaknya nggak bisa dibawa masuk ya. bisa kan, bisa. kalau weddingnya kemarin di Medland masuk ke dalam kan, jadi di Rumah kebon. Rumah kebon. 200 cup, Iya, 200 asik. cup atau di Zamrud bisa. Kita karena portable itu gerobak bisa dibawa kemana aja, somai aja bisa bawa masuk. Asik. Itu nggak bisa. Jadi sekedar informasi aja, pas awalnya ini nggak tahu punya Mas Habibi tuh ya. Ya. Saya kok agak bingung gitu ya. Kenapa Mas tuh? Habibi ini ketika jualan kopi keliling ini di Instagramnya kayaknya di boost banget nih. Effort banget ya. Iya, kayak kontennya tiap hari kopi. Karena saya tuh, ih, ini kok beli franchise tapi kayaknya semangat banget sih jualannya gitu loh. Dan ambassador ya. Iya, kayak biasanya kan cuma kayak oke nih saya jualan ini cabangnya di sini ya. Terus udah nih. iya. Ini kayak sampai pakai sorban lah, bagi-bagi Jumat berkah lah. Pas bagi-bagi Jumat berkah saya lewat loh. Masa. Serius. Ya saya nggak panggil kamu. Ya. Bukan peruntukannya soalnya. pengen nyadong gini takut nggak dikasih. Jadi udahlah nggak usah minta aja. Dia ngelengos itu tadi tuh. Jadi nggak dikasih. Oke, lanjut. Oke. Akun YouTube berarti udah dijual nih. Betul. Tapi saya akan bersemangat lagi untuk konten di channel-channel yang baru. Oke. Intinya sih penyesalan tetap ada. Tapi ya buat apa nyesel kalau misalkan kita tidak bangkit lagi untuk berkembang lagi. Karena saya udah tahu prosesnya Oke. dan kita tinggal jalanin lagi. Berapa sih? Nah, ini menarik nih. Soalnya Berapa menjual channel YouTube dengan subscriber 450.000 pada saat waduh. Soalnya akun ataupun harganya itu kan sesuai dengan subscribernya, bener gak sih? sebenarnya Atau tidak, ngelihat dari viewsnya juga itu tidak ada pakemnya, tapi subscriber berpengaruh. berpengaruh. Terus analita data juga berpengaruh.
Oke. Tapi ya tergantung negosiasi aja pandai-pandainya kita. Skill nggak ya? Kamu Ya. kamu pernah nggak ditawar sama Pernah lah, agen? sering. Saya kan selalu bikin ini status WA kalau ditawar. Kamu kan nggak dijual kan? Nggak. Masih bertahan. Pernah ada penawaran berapa saya mau tanya? Sejauh ini sih ada yang berani sampai 50 ke atas. Saya mintanya 2 miliar. Dengan jumlah berapa Subscriber cuma 360.000. 370 lah sekarang. Oke. Ya, Itu 50 ke atas do ya. ya. Iya. Nah, Mas Habibie kan 400. Ya, ke atas ya pokoknya. Cuma ya itu kalau alasan saya kenapa nggak dijual, karena ketika nanti YouTube ini dijual, saya nggak punya identitas lagi sih sebenarnya. Kalau Mas Habibie kan masih punya channel satu lagi nih, Ya. dan gede juga kan, yang keluarga ya, family ya. Nah, karena justru itu utamanya, makanya yang Nah. Habibie sama Abah itu sebenarnya ya receh lah, bukan sosok. Waduh. Bukan sosok siapa. Receh tapi subscribernya lebih besar dari saya ya. Jadi ya masih bisa kita mempertahankan yang utamanya, yang saya masih bisa mengejar lagi untuk Iya. bertumbuh nanti. Saya udah kayak tahap ke nego-nego gitu sih. Kata saya tuh sok 2 miliar sama motor, sama rumah, sama isi rumah nggak apa-apa 2 miliar gitu kata saya. Ya boleh. Cuma pada nggak berani. Coba lihat akunnya Sigit BD, ada nggak yang berminat 2 miliar? Sama rumah 2 lantai, belum jadi tapi atasnya. Dia lagi bangun guys, ngomong-ngomong rumah. Udah Iya. jadi Git? Atasnya belum. Nggak apa-apa, bawah dulu aja ditinggalin. Iya. Atasnya menyusul. Maunya sih jadi rumah tumbuh terus ya. Kenapa nggak berpikiran, kamu kan 2 lantai 2 lantai. ke atas, kenapa tidak ke bawah aja, tidak? Waduh, takut banjir saya. Banjir udahan semua dong. Saya tuh sebenarnya ya itu pengen punya studio lagi. Dulu kan punya di Perum. Cuma sekarang jadi rumahnya Ade. Oh, Rumah Perum. Maksudnya di studio sayanya udah jadi barang-barangnya Ade semua. nggak dipakai lagi ya. Ya, nah sekarang mau bikin lagi nih di kota. Itu di atas rumah. Di atas Nanti rumah. nextnya berarti. Iya, makanya lantai 2 ya kita belum sempat kepake banget lah, urgent banget karena ya untuk studio. Ya maunya sih pengen ngejalanin lagi YouTube sih ya. Iya. Aduh menggoda banget kalau YouTube tuh ya. YouTube, sebenarnya TikTok juga oke. TikTok sih ya. Cuma kayaknya receh banget gak sih endorsannya? Apa ada yang gede juga? Ada juga. Ada juga. Tergantung kita TikToknya besar atau belum. Nah kebetulan saya join sama MCN. RRQ. Oh iya. Jadi alhamdulillahnya Lumayan ya. saya tidak susah-susah nyari brand. Dia Mas tanggal sekian ada project ini ya, briefnya nanti saya kirim. Oke siap. Saya tinggal gitu doang, Asik ya. bikin upload transfer gitu aja. Tapi bener-bener ya banyak anak ini banyak rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki, banyak banget pengeluarannya. Tapi harus disyukurin ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ya insya Allah lah, sama-sama kita berkembang di dunia digital terus. Iya. Dan kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan cara-cara yang seperti itulah. Saya tuh pernah nongkrong sama Mas Habibie, ngobrolin tentang keluh kesahnya ngurus anak. Mas Habibie langsung ngomong, kalau ngomongin anak jangan ngomong sama saya. Iya. Jangan pernah mengeluh ngurus anak di depan saya. Anak kalian masih receh. Baru 1-2 ya. Masih 2. Waduh, masih ini 3, 7 loh. masih 4. Kalau kalian pulang rumah lihat mainan berantakan, kalau saya pulang rumah lihat anak yang berantakan. Iya juga. Iyalah. Ada yang di bawah kasur, ada yang di atas lemari, ada yang di dalam kamar mandi, wah pokoknya macam-macam. Iya. Oke, gitu aja Git. Oke. Kelamaan nanti kayak Deddy Kobuser Panjang banyak banget ya? netizennya. Iya. Thank you buat kalian yang pengen lihat konten ini akan diupload di channel siapa ya? Nggak tahu. Ini nggak diupload nggak sih ini? Diupload. Ini operator tolong Mbak. Diupload. Mbak diupload nggak ini? Diupload tadi tidak dipublish. Diupload tapi iya lagi di privat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.